أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat sedang salat juhbuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di subuh ini diberikan jaminan oleh Allah wa huwa fi zimmatillah. Satu harian ini kita diberikan jaminan oleh Allah, jaminan sebagai orang beriman dan jaminan mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat, dan jaminan dijauhkan dari segala macam keburukan di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini diberikan umur panjang yang berkah, diberikan rezeki yang halal dan thayyiban wasyi'an mubarakan min ghairin ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin wala nasabin. Mudah-mudahan kita semua juga diberikan kesehatan, dihindarkan dari segala macam penyakit. Kita bermohon kepada Allah di subuh ini, mudah-mudahan kalau ada yang sakit kita dan keluarga kita, kita minta kepada Allah agar mencabut sakitnya dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kepada Rasulullah kita sampaikan sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati ketua dan seluruh pengurus Masjid Sabirin, yang sama-sama kita hormati ketua RT dan RW, yang sama-sama kita hormati cerdik pandai Bapak Imam, Bapak Ustadz, Ustazah, para guru yang kita muliakan, orang-orang tua kami, pendiri Masjid Sabirin ini. Dan tak lupa yang sama-sama kita hormati Majelis Taklim dan ketua serta pengurus ibu-ibu Masjid Sabirin. Hari ini kita sudah di tahun 1444 Hijriah. Kalau ada orang ditulis oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz matinya 1450 Hijriah. Kira-kira berapa tahun lagi dari sekarang? Berapa, Bu? 6 tahun lagi. Tahun depan ditambah Allah tahunnya 1445 Hijriah. Kira-kira berapa tahun lagi? 5 tahun lagi. Ya.
tahun bertambah, umur berkurang. Iya kalau nyampe 1450. Kalau 1446 dari sekarang berapa tahun lagi? 2 tahun lagi. Masehi gitu juga. Sama. Sekarang tahun 2022. Kalau ada orang ditulis di Lauhul Mahfuz matinya 2030. Jadi sekarang berapa tahun lagi? 8 tahun lagi. Umur bertambah, tahun bertambah 2023. Berarti tinggal 7 tahun lagi. Terus begitu. Tapi anehnya manusia ini ketika merayakan tahun baru, baik tahun baru Islam maupun tahun baru Hijriah, maupun tahun baru Masehi, ya, tapi yang lebih gawat tahun baru Masehi. Tapi tahun baru Hijriah juga ada yang merayakan dengan menanggap wayang, reog, ya, gembira. Ada juga yang begitulah. Apalagi tahun baru Masehi, bakar mercon, bakar jagung, bakar kambing, bakar apa lagi, Bu? Bakar ayam, apa lagi, Pak? Bakar sapi. Oh, enggak ada ya. Dengan gembira-gembira, padahal umurnya berkurang, mendekati kematian malah gembira-gembira, nyanyi-nyanyi. Semakin dekat malah gembira, nyanyi-nyanyi. Semakin dekat malah gembira, nyanyi-nyanyi. Untung kemarin ada corona, tidak ada gembira-gembira. Tengok tahun ini nanti 2023, tengok nanti. Ya, begitu ramainya merayakan mendekati kematian. Ya. Nah itu manusia itu kadang nggak sinkron seperti itu. Harusnya ketika kita memasuki tahun baru, baik tahun baru Hijriah maupun tahun baru Masehi, apa yang harus kita lakukan, Pak? Harusnya tentunya muhasabah diri, karena kenyataannya tahun bertambah, umur berkurang. Itu kenyataan, dan kenyataannya lagi kita bakal mati. Itu udah kenyataan tuh, Pak. Kadang manusia ini tidak jujur dengan kenyataan, ya. Makanya orang-orang yang jujur dengan kenyataan itu orientasinya akhirat. Nah, begitu loh. Kalau sudah kita tahu kenyataannya seperti itu, kok malah kita gembira-gembira ketika tahun baru. Tapi untunglah tahun baru Islam kita di sini tidak ada yang begitu, ya, Pak, ya. Kalau di sana nanggap wayang orang, Pak. Oh, nanti malam kan malam 10 Muharram banyak nanggap wayang nih, Pak. Ya, banyak anggap wayang, reog dan sebagainya, ya. Banyak. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, lalu harus bagaimana gitu. Maka kita harus muhasabah diri. Udah sampai mana perjalanan amal kita? Umur terus berjalan, tapi amal kita kadang tak bertambah, bakal di tempat saja, ya. Maka Allah mengajarkan kita untuk menghisap diri. Bagaimana Allah mengajarkannya? Dengan surat Wal Ashr. Nah, ya. Kalau kita baca Wal Ashr, artinya apa, Bu? Demi masa. Kalau ulama mentadaburi ini, bukan hanya sekedar demi Allah bersumpah waktu, bukan. Kalau demi waktu, demi Allah bersumpahnya, apa Allah bersumpah dengan masa? Nah, gitu dah. Masa itu waktu. Waktu itu apa?
waktu dia sehat, waktu dia kaya, waktu dia miskin, waktu dia muda, waktu dia tua, waktu apa lagi? Dia sehat, waktu dia sakit, waktu dia punya umur. Allah bersumpah dengan itu. Tapi bukan sekedar itu. Surah Wal-Ashr ini mengajarkan kita untuk muhasabah diri. Kalau ulama mentadaburinya, Wal-Ashr ini demi penghujung waktu. Nah, ya Pak? Demi penghujung waktu. Kapan penghujung waktu itu? Ibu tahu? Tidak tahu. Pak John tahu? Hari ini ada sarapan. Puasa ya? Oh iya puasa. Alhamdulillah. Demi penghujung waktu. Kapan penghujung waktu itu? Yaitu wal ashr, demi waktu asyar. Itu penghujung waktu itu Pak ya. Demi waktu asyar. Itu mentadaburinya. Apa maksudnya? Wahai manusia, hisablah kalian diri kalian sampai penghujung waktu, yaitu waktu asyar. Apa yang sudah dilakukan pada maghrib kemarin, karena kalau Komariah itu peralihan hari, peralihan waktu itu ketika azan maghrib. Kalau Masehi itu pukul 12 ya, beralih waktu. Kalau Hijriah waktu maghrib. Wahai manusia, wal ashr, apa yang telah kalian lakukan dari maghrib kemarin sampai asar nanti. Kalau waktu asar kita merenung lalu terasa dan kita yang tahu ibadah kita kurang, maka kejar dari asar sampai maghrib, karena maghrib sudah beralih waktu. Itu Bapak Ibu kami hormati ya. Jadi direview kembali dari maghrib kemarin sampai asar nanti, apa amal yang sudah kita lakukan. Kalau dia tidak beramal ya, waktu berjalan tapi tak ada amal yang dibuatnya, umur bertambah tapi tak ada amal yang dibuatnya, innal insana lafi khusy. Nah itu berarti kita termasuk orang merugi. Umur bertambah, amal enggak ada, kita orang yang merugi. Itu Bapak Ibu yang hormati. Jadi waktu asar tuh ya, habis sholat asar tuh merenunglah apa yang sudah kulakukan. Kalau terasa kurang amal, kejar sebelum waktu berganti, hari berganti. Kapan? Azan maghrib. Apa yang dilakukan? Maka banyak zikir-zikir sore ya, doa-doa, baca Quran. Sholat tidak ada lagi ya. Maka sholat tidak ada lagi. Nah, terasa menyesal, waktu subuh ada sholat fajar tidak dilakukan ya, padahal pahalanya besar. Waktu subuh ya, ba'da subuh itu nanti ada sholat isyara, usolli sunnatan isyara ra'ataini lillahi ta'ala, enggak dilakukan ya. Nanti jam 6 lewat berapa? Waktu syuruk jam 6 lewat 13, enggak dilakukan ya. Nah, sehabis syuruk istirahat sebentar, sampailah jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 ada sholat sunat duha, enggak dilakukan juga ya. Habis itu
melanjut terus, ada qabla subuh 4 rakaat, 2 muakkad, enggak dilakukan juga. Ya. Qabla zuhur ya, ada 4 rakaat, 2 qabla zuhur ya, enggak dilakukan. Sholat zuhurnya ketinggalan. Ya. Habis zuhur ada ba'da zuhur 2 yang muakkad, yang 2 lagi ghairu muakkad. Yang muakkad saja dah, enggak dilakukan juga. Ya. Terus berlanjut waktu asar. Sebelum asar ada 4-2-2 itu ghairu muakkad, enggak dilakukan enggak apa-apa. Mau dilakukan 2 enggak masalah. Lakukan 4 bagus. Karena dia ghairu muakkad, ya kan? Nah, pada asar enggak ada sholat lagi. Baru sibuk mau sholat. Karena pada asar enggak ada sholat lagi. Ya, baru dia sibuk sholat. Tapi sholat enggak ada lagi. Maka untuk menutupi kekurangan dari subuh sampai asar itu apa yang dilakukan? Baca Quran, berzikir, istighfar, ya. Apalagi di bulan Muharram. Ya. Bulan Muharram ini bulan Syahrullah, ya. Bulannya Allah. Dulu bukan Muharram namanya. Waktu sebelum Rasul diangkat, Nabi Muhammad diangkat Rasul, itu belum Muharram namanya. Masih namanya Safarun Awal. Safarun Awal, Safarun Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu dulu namanya. Setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, Nabi dan Rasul, maka Allah perintahkan Safarun Awal diganti dengan Muharram. Ya. Apa Muharram itu? Bulan yang mulia. Maka ada 4 bulan yang dimuliakan itu, yaitu arba'atun hurum. Pertama Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, itu. Tapi di Muharram khusus Rasul mengatakan ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Afdhalus syiyam ba'da syiyamu Ramadan as-syiyamu syahrullah. Muharram itu kata Rasul. Maka apalagi di bulan Muharram, ya. Habis asar kejar. Kalau memang kita kurang ibadahnya, kita menghisap diri di penghujung hari itu. Ya. Kalau tidak ada amal, Allah sudah cap dia. Innal insana lafi husn. Kita termasuk orang yang rugi. Karena umur, waktu, kekayaan, kemiskinan, sakit, sehat, muda, tua, itu adalah waktu yang diberikan Allah, disia-siakan saja. Ya. Karena waktu itu berjalan terus, Pak. Sedang amal tidak ada. Ketika asar tidak ada amal yang dibawa, bahkan dosa yang dibawa, termasuk orang yang rugi. Nah, reviewlah kita tiap hari. Setiap hari kita reviewlah, kita muhasabah dirilah di waktu penghujung hari itu. Bapak Ibu yang kami hormati. Nah, ada momen-momen, ya, ada momen-momen seperti bulan-bulan yang dimuliakan ini untuk mengejar amal itu. Ya. Kalau hari, ada momen hari yang berlipat-lipat pahalanya, yaitu hari Jumat. Ya. Kalau ada momen waktu, jam, ada jam yang kita itu dekat, yang Allah turun ke Baitul Izzah, ke langit dunia, melihat hambanya, siapa yang beribadah atau tidak. Itulah di sepertiga malam. Ada momen-momen bulan yang mulia, bulan Al-Quran, bulan sedekah, ya, bukan bulan Allah, ya, bulan Al-Quran, bulan sedekah. Bulan apa itu namanya?
bulan Ramadan. Ambil momen-momen itu untuk menghisap diri, untuk menambah amal. Bapak Ibu yang kami hormati, maka di penghujung hari demi penghujung hari, yaitu waktu Ashar, reviewlah sampai di mana amal kita satu hari itu. Kalau kurang, kejar sebelum hari beralih, yaitu waktu azan maghrib. Bapak Ibu yang kami hormati, lalu Allah menyatakan lagi, kalau kau tak mau merugi, illal ladzina amanu wa amilu sholih wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Maka kalau kau tak mau merugi, beramallah, berimanlah. Karena apa? Dari pagi ini Ahad nih, ini apa? Ahad pagi ini sampai asar nanti ada yang jamin kita masih beriman. Gitu loh. Ada jamin Pak Haji kita masih beriman. Ini kan pagi nih kita sholat, nanti sholat isyara sampai asar nanti, jamin nggak kita masih beriman? Nggak ada yang jamin. Maka orang yang beruntung yang pertama, iman sampai penghujung dan beralihnya hari. Karena hidayah iman kita itu tergantung Allah. Gitu loh. Maka kita berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah yang pembolak-balik hati, ya. Pembolak-balik hati. Tetapkan hatiku di dalam agamamu dan ketaatan kepadamu. Itu ikhtiar kita. Semua tergantung Allah. Tapi Allah berkata dalam hadis qudsi, anna inda zonni abdibi, aku tergantung prasangka hambaku. Allah tidak zalim. Maka orang beruntung yang pertama beriman. Jaga iman itu dari sekarang sampai nanti selamanya, tapi menghisap per hari sampai nanti penghujung hari. Karena sampai nanti penghujung hari belum ada yang jamin kita tetap beriman. Bapak Ibu yang kami hormati, maka jaga iman itu gimana caranya? Selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dari sekarang sampai selamanya. Kalau penghisap hari-harinya sampai penghujung hari, jangan ada sedikit pun pikiran kita lengah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang bekerja, bekerjalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Melayani suami, melayani suamilah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Melayani anak, layanilah anak dengan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lakukan, hendaknya tidak boleh lengah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara menjaganya. Lalu implementasikan wa amilus sholih, beriman dan beramal soleh. Gitu Pak. Kalau iman aja emang masih iman sampai asar nanti. Tapi kalau tak beramal soleh, banyak orang walaupun dia tidak ingat Allah seharian, tapi dia tetap Islam. Masih banyak. Itulah murah hatinya Allah SWT itu. Banyak ya. Dia kerja ndak ingat Allah lagi. Artinya apa? Ketika azan dia cuek aja, ndak sholat zuhur, ndak sholat asar, tapi Allah masih dia kasih Islam, ya, masih kasih petunjuk. Itulah Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Bapak Ibu kami hormati. Tapi itu kita termasuk orang yang merugi di penghujung hari. Nggak sholat, ya, masih Islam, Allah masih kasih kesempatan. Tapi dia termasuk orang yang merugi. Harusnya beriman wa amilus soleh, beramal soleh. Apa amal soleh itu? Dulu udah kita buka di sini. Amal soleh itu amal yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala.
Syaratnya apa amal soleh itu? Yang pertama syaratnya ikhlas. Dulu kita pernah kaji surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin hunafa'a. Itu syarat amal soleh yang pertama, niat ikhlas. Maka ketika Rasul hijrah, ada dua orang pemuda yang berkata-kata, aku hijrah ini meninggalkan harta, maka sampai di Madinah nanti aku akan cari harta. Ada yang berkata, aku hijrah meninggalkan istri, maka sampai di Madinah aku akan kawini wanita Madinah. Maka kata Rasul, kalau kau hijrah karena itu yang kau dapat. Faman kana hijratu ilallah wa rasul. Tapi kalau kau hijrah karena Allah dan Rasul, maka pahalanya yang akan berikan Allah dan Rasulnya. Kalau kita beramal bukan karena Allah, karena dunia, faman kana hijratuhu minad dunya, maka dunia yang dapat. Rugi, tidak menjadi amal soleh. Kita sholat juga subuh, ya, kita sholat juga qobla subuh yang tadi, sholat fajar, kita sholat juga qobla zuhur, kita sholat zuhur berjamaah juga, tapi semua sholat itu tidak dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu juga tidak menjadikan kita orang beruntung. Nah, itu bahaya itu, ya. Yang beruntung itu beriman kepada Allah dengan menjaga keimanannya, beramal soleh, amal yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat amal yang diterima yang pertama harus ikhlas. Yang pertama. Yang kedua, amal yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tepat caranya, Pak. Itu. Saya ikhlas Pak Ustadz. Pokoknya ikhlas saya. Ya. Karena ikhlas itulah saya sholat subuh 3 rakaat. Itu tidak tepat caranya, Pak. Itu goblok namanya, kan gitu. Gablek ya Pak Ji. Itu saking saya ikhlas Pak Ustadz. Pokoknya saking ikhlas saya ikhlas puasa Pak Ustadz. Hari ini saya puasa Tasu'a di bulan Muharram. Ikhlas saya nanti bukanya jam 12 malam. Salah. Bukanya pas azan maghrib, jangan jam 12 malam. Saya ikhlas Pak Ustadz, biar aja lah jam 12 malam saya buka karena saya ikhlas. Itu bukan ikhlas, itu goblok. Itu orang yang makan dia belum makan, nama ikhlas saya, itu goblok namanya itu, ya. Lalu artinya apa? Setelah kita ikhlas, wal amalu bitanzil, amal ini harus sesuai dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini syarat amal soleh itu. Beriman dengan dijaga keimanannya, beramal soleh yang cukup syarat dan rukunnya. Yang ketiga, jadi orang yang beruntung. Setelah tercipta keimanan, setelah tercipta amal soleh, maka terciptalah ketakwaan pada diri kita. Tapi itu baru sendiri, Pak. Ya, takwa itu hanya untuk pribadi. Amal soleh untuk pribadi, man amalan solihan falinapsih, ya. Lalu iman untuk pribadi, ya. Beriman untuk sendiri, beramal soleh untuk sendiri, tercipta ketakwaan. Yang beriman dan yang beramal soleh, dia yang takwa, ya. Sendiri cuman, masa mau masuk surga sendiri, Pak Jan? Kan tidak enak. Kalau kita makan di warung sendiri enak nggak, Pak? Tidak enak juga. Harus pada kawan, Pak, ya. Kebiasaan Nabi Ibrahim itu, Bu, Ibrahim alaihissalam, kalau makan dia ngajak-ngajak orang. Itu kebiasaan Nabi Ibrahim itu, Pak. Kalau makan di warung enak nggak sendiri, Pak? Enak ngajak-ngajak. Kemarin siang Pak Junedi ngajak makan, ya kan? Tapi itu Pak orang kawin. Orang kawin. Itu berapa orang diajak kemarin tuh?
begitu. Tapi itu baru orang kawin. Ya. Nah, tapi kan ngajak makan. Ya, nah, jadi kalau masuk surga tuh nggak enak sendiri. Maka ajaklah anakmu masuk surga, ajaklah suamimu masuk surga, ajaklah istrimu masuk surga, ajaklah saudara-saudaramu masuk surga. Wa tawassaw bil haq, ya, kasih tahu kebenaran itu kepada anak, kepada suami, kepada istri, kepada saudara-saudara, agar juga beriman, beramal soleh, tercipta ketakwaan, sama-sama masuk surga. Itu Pak, ya. Kan mau Pak Haji ketemu istri di surga lagi Pak Haji? Atau enggak usah lagi Ustaz, di sini aja bosan apalagi di surga. Kan kayak gitu kan. Malas awak di dunia aja malas Ustaz. Ya. Apalagi surga, kekal pula lagi. Biar jualannya neraka. Ya. Kan enggak begitu Pak Haji. Kan mau ketemu di surga sama istri kan? Mau, ya. Syaratnya istri yang solehah. Ibu mau nggak ketemu suami di surga? Bosan juga, malas Ustaz. Sini aja malas, banyak cito. Malas. Enggak Bu. Ibu mau ketemu suami di surga kan? Nah, syaratnya suami itu harus soleh. Nah, jangan dibalik. Suami soleh, istri soleh. Suami di rumah, istri masjid. Ini itu balik. Ya. Maka ketemu lagi di surga. Ndaklah Pak Ustaz, kata suami, di surga banyak bidadari. Nanti Pak ya istri mengganggu. Mengganggu ya. Nah, jadi mana cantik ibu dengan bidadari? Orang udah pernah lihat ya. Gitu ya. Ibu nanti kalau sekarang iya, jangankan dengan bidadari, ya, dengan Madam Belina aja ibu kalah. Kalau di surga lebih cantik ibu daripada bidadari. Bidadari itu meludah ke bumi, harumnya bukan main bumi itu Bu. Ya. Kalau ibu meludah ke bumi, habis bumi. Ya, begitu cantiknya bidadari itu Pak. Tapi waktu di surga lebih cantik ibu daripada bidadari. Jangan khawatir, ya. Jangan khawatir suami akan bersama bidadari. Lebih cantik ibu, walaupun suami itu mau juga dengan bidadari itu. Begitulah, ya. Suami gitu juga. Sekarang ia jelek, nanti di surga lebih ganteng lagi dari bidadara-bidadara itu. Ya, lebih ganteng. Pak Jun kayak gini, dia nanti tiba surga. Umur 32, ya, ganteng, tinggi, kalah artis-artis itu juga. Sekarang kayak gini bentuknya. Tapi di surga ganteng. Lebih ganteng dia Pak John daripada bidadara. Jangan khawatir Pak, ya, lebih ganteng, ya, aman pokoknya. Nah, ajak keluarga ke surga, jangan sendiri. Maka watawassaw bil haq, kasih tahu kebaikan yang hak itu. Tapi ngasih taunya harus watawassaw bis sabar, harus sabar, ya. Harus sabar Pak, suami itu harus sabar kepada istri, gitu loh. Ma, bangun subuh ma. Sekali. Oh, yang begitu. Yang kedua, mak, bangun mak. Yang ketiga, kangkang juga lagi, bangun kau. Astagfirullahaladzim. Yang keempat, ambil air, biar habis Pak kasur basah. Ya. Harus sabar.
Kalau 2 kali tak bangun, nah bagaimana cara bangunkan? Bapak lah yang tahu. Masa ustadz yang ngajarkan? Ustadz lah dengan istrinya. Itu. Iya. Bapak lah yang tahu. Ibu juga begitu. Ya. Maka memberitahukan kebenaran itu harus dengan sabar, lemah lembut. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Berkat rahmat Allah Muhammad, engkau berlaku lemah lembut. Maka ajaklah anak dan istrimu atau suamimu dengan kelembutan. Kalau istri lagi merajuk, kemana Pak? Dibawa ke mall beli emas. Langsung senyum-senyum ibu itu. Atau minimal bawa jalan-jalan. Ya. Ayo Ma, kita jalan-jalan. Nah, naik motor. Pertama tangannya gini nih, Pak. Nah, lama-lama sedikit gini. Lama begini, Pak. Nah, tapi dia barengi dengan pembicaraan. Jangan diam aja gini terus. Bicaraan, Ma, kita jalan kemana? Mau makan pizza, bakso, soto, miso, begitu. Masih gini tangan? Nah, atau kita beli emas, Ma? Oh, langsung gini tuh. Begitu. Perempuan tuh gampang, Pak. Kalau dia suka merajuk, tapi gampang meluruskannya. Ya, dia kan tulang yang paling bengkok, tulang rusuk paling bengkok kan. Nah, maka ibu-ibu itu sifatnya nah, ibu harus akui itu, harus jujur. Ibu itu tercipta dari tulang rusuk bapak yang paling bengkok. Maka sifat ibu iya, ibu harus jujur, dan itu keistimewaan ibu, bengkok tuh. Itu keistimewaan ibu tuh, Pak. Maka tugas dari seorang suami meluruskannya. Kalau diluruskannya dengan kasar, tulang tuh dikasarin, patah. Maka luruskanlah dengan pelan-pelan. Ayo Ma, ke mall beli emas. Lurus sendiri tuh, Pak. Lurus sendiri. Nah, begitu, Pak. Aman pokoknya, Pak. Maka ngajak istri itu untuk beriman, beramal soleh, itu harus dengan lemah lembut. Ngajak anak juga lemah lembut. Ibu juga ngajak anak juga harus lemah lembut. Jangan kasar-kasar. Kita semua ngaji kau. Itu masjid. Itu. Ya, Bapak enggak. Bapak lagi halangan. Ya. Ada begitu. Ya. Jadi gimana, Pak? Kirim salam sama Pak ya. Sama Allah. Begitu, Pak. Ngaji. Ya, Bapak baru pulang. Ya, begitu. Ya. Nggak mau ngajilah kau. Mau jadi apa kau? Mau jadi kayak Bapak juga. Ya, jangan kau jadi Bapak, datang istrinya. Kau jangan tiru Bapak kau tuh. Nah, begitu. Ya. Jangan kau tiru Bapak kau tuh. Ya, jangan kau jadi seperti bapak kau, rugi kau. Istri gitu, ngaji kau, bapak kau tuh tak pandai ngaji, kan gitu. Yang bapaknya gitu juga. Jangan kau tiru mama kau, suka cerewet. Jangan tiru mama kau, pemalas, nyuci tak pandai, masak tak pandai, tidur aja pandai. Gitu, itu kasar tuh, Pak. Ujung-ujungnya dasar anak setan. Nah, bapak mamanya jin. Begitu. Akhirnya nggak sampai surga, Mak. Kayak gitu sampainya kemana? Neraka. Satu komplek di neraka. Ya. Coba lah. Yang kita mau satu komplek dengan di surga. Surga mana? Surga di mana suami berada. Itu. Maka kalau istri itu, Pak, kalau suami masuk surga, istri ikut masuk surga. Dalam artian istri yang nurut suami, yang wajib boleh dengan Allah. Sholat itu kan wajib, yang 5 waktu. Kalau ada suami yang jangan sholat, itu suami itu goblok tuh. Nah, ibu jangan turuti begitu.
Tapi kalau yang sunnah-sunnah, ibu harus wajib mengikuti suami. Lagi ngaji Quran, bikin kopi mah, tunggu dulu Pak, ini mau khatam nih Pak, tunggu dulu. Nah itu enggak boleh, harus bikin kopi dulu, karena itu sunnah kan. Maka wajib. Maka ketika suami masuk surga, ibu juga ikut. Ibu dan bapak ikut di surganya anak. Gitu loh. Kapan? Ketika anak itu hafal Quran, ya Pak? Hafiz Quran anak tuh 30 juz, di mana surganya? Surga yang paling tinggi, Pak. Surga Firdaus, hafiz Quran. Lalu ayah dan ibunya bisa ditarik, dibawa sama anak yang habis Quran tuh, tapi jangan berat-berat. Bapak jangan berat-berat, ibu jangan berat-berat. Bukan berat badan, jangan berat dosa. Dosa banyak, ini mau diangkat tidak bisa juga. Maka ikut dia ke surganya anak. Kalau habis Quran, kalau enggak ya anak ikut surganya bapak. Maka berkumpullah satu keluarga di surga. Mudah-mudahan jemaah sobirin ini satu komplek di surga. Komplek surga apa Pak? Firdaus. Surganya Pak Haji Koyum, surganya Pak Haji Andi, surganya Pak Haji John, Pak Haji Junid. Semuanya kita sama. Ya, satu komplek bertetangga. Kalau masak dibanyakkan kuahnya si tetangga. Baik Bapak Ibu hormati, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita jadi orang yang beruntung. Illal ladzina amanu wa amilus shalih wa tawashaw bil haq wa tawashaw bis sabr. Amin. Di tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.